Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, PDIP, DPP PDIP Perjuangan, ya serahkan semua berkas Jokowi ke Sentana. Kabarnya begitu kan, ya, kabarnya ini. Pada akhirnya PDIP kalau sudah memberikan salinan ijazah begitu ke Roy Suryo CS, ini menandakan dapat amunisi yang sangat-sangat luar biasa begitu. Sehingga apa yang terjadi begitu kan? Ya Jokowi siap-siap nanti di pengadilan begitu. Kalau ini mau dilanjutkan, ya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa apa yang disampaikan Pak Ugro begitu kan, ya mengatakan bahwa P21 itu ya kejaksaan belum menerbitkan P21 itu. Kenapa? Karena kalau diterbitkan itu bisa saja kriminalisasi ya, sesuai dengan apa yang kemudian undang-undang yang ada dari kejaksaan. Para Adi Dermawan begitu kan ya, terus kemudian para termol-termol itu ya marah-marah di situ begitu. Marah-marah di situ bos ya. Kenapa? Mendesak ya kejaksaan, mendesak kepolisian ya untuk segera menangkap Roy Suryo. Karena agak lucu begitu. Kenapa kok agak lucu begitu? Kenapa? Ya karena dia sudah panik. Dia sudah tahu bahwa Roy Suryo tidak akan ditahan. Aduh. Ya, lima langkah Roy Suryo sudah menang 10 kali. Bayangkan, ya. Nah, inilah salah satu pembuktian ya di mana Roy Suryo ini mendapatkan amunisi yang sangat luar biasa begitu kan ya. Ibarat tembak begitu kan ya. Ini tembak sniper begitu kan ya. Ini salah satu apa yang kemudian disampaikan apa namanya oleh Sentena begitu kan ya, apa namanya soal bagaimana berkas-berkas PDIP dulu ketika Jokowi mencalonkan diri begitu kan, pasti kan PDIP kan pasti tahu di situ begitu kan ya. Inilah yang disampaikan oleh Sentena. Coba kita dengarkan. Ini nampaknya menarik begitu ya. Ya gara-gara berkas. Hanya gara-gara berkas ini ya. Gila, nih berkasnya nih. Nih berkasnya nih. Nih. Ya ini berkasnya nih. Setebal ini, sebanyak ini nih. Bisa gitu buku barang bukti ke polisi juga ini. Bisa. Yuk. Dari DPP PDI Perjuangan tuh. Asli loh ini. Tuh. Yang moncongnya putih. Inilah perkataanmu Jokowi yang kau bilang saya akan menghancurkan PDIP. Dengan ini kau akan dihancurkan PDIP. Ya. Bayangin aja. Ayo kau kalian remote lagi di YouTube ini. Ayo terus mainkan. Ya, saya pusing ini. Kok live kita tadi pertama kali kita. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Sentana begitu kan ya. Saya kira Jokowi mau mengelak apa lagi begitu. Para termol-termol mau mengelak apa lagi begitu. Di belakang Roy Suryo ini punya kekuatan yang sangat luar biasa. Data-data sejak awal Jokowi menjadi wali kota, ya, terus kemudian menjadi gubernur dan sebagainya. Ini kan ada sesuatu hal yang kemudian di apa namanya akan diperlihatkan begitu. Apalagi nanti di presiden. Ya, apalagi sudah menjadi presiden begitu. Pasti data-data itu ya salah satunya begitu kan ya, si Bonatua sudah melalui gugatan ya, Dokter Topik sudah mulai apa namanya ada gugatan soal ijazah Jokowi di Solo, tapi seorang Jokowi tidak pernah menunjukkan itu begitu, tidak pernah datang, padahal ini kesempatan bagi seorang Jokowi untuk menunjukkan tanpa berbelit-belit seperti ini, harus ke kepolisian, harus ke kejaksaan, harus melaporkan Roy Suryo hari ini. Ini kan pada akhirnya buang-buang waktu. Apalagi seorang Jokowi mau keliling Indonesia. Ya walaupun mau keliling Indonesia ini kan terganggu begitu kan ya dengan adanya ya soal dugaan ijazah palsu ini. Bayangkan seorang Jokowi ini gimana begitu kan ya. Kalau ingin membicarakan Roy Suryo kan segampang untuk menunjukkan ijazahnya. Ya, kenapa kok masih berbelit-belit? Ada apa? Berkas dari PDIP ini merupakan senjata ya di akhir ya ketika nanti di persidangan. Ya kalau menurut saya pribadi jangan diungkapkan dulu begitu. Kita tunggu saja. P21 masih belum terbit ya, sudah Roy Suryo sudah mendapatkan bukti-bukti yang begitu kuat begitu. Coba kita dengarkan lagi. Apa sedikit. Jadi berkas pencalonan itu hanya ada 26 biji.
26 lembar. Baru ini Sentana digituin loh di Iya, gara-gara ini Sentana gara-gara berkas dari PDIP itu. Baru. Udah telanjangi, rupanya kau tipu PDIP, kena termasuk juga korban penipuan. Ya. Jadi masyarakat, terima kasih sama PDIP di sini telah membuka apa adanya. Jangan dianggap masyarakat selama ini ikut terlibat dalam hal pencalonan Joko Widodo dengan ijazah palsunya. Enggak, justru dia ditipu sama Joko Widodo. Ditipu dia pakai ijazah palsu itu. Dia nggak diperhatikan. Oke, kita kan udah saya bilang makin ditekan kami makin lebar gitu aja, martabak telur. Muter-muter. itulah begitu kan ya, apa yang disampaikan oleh kru dari Sentana begitu kan. Artinya apa? Artinya jangan-jangan PDIP ini ditipu oleh Jokowi, kabarnya begitu kan. Menyampaikan demikian, artinya apa? Artinya ini kan PDIP tidak tinggal diam begitu. PDIP disebutkan bahwa ini bisa saja PDIP ini jadi korban. Ya, jadi korban begitu kan. Sudah saatnya sekarang ya, dia berterima kasih kepada PDIP telah memberikan berkas-berkas itu. Nah, dengan adanya berkas itu akan menunjukkan bahwa bagaimana ya data-data yang begitu kuat, data-data yang begitu luar biasa begitu kan. Ya, wajar kalau para kalau para ilmuwan begitu kan yang mendukung Roy Suryo begitu banyak begitu, seperti ya Pak Ukro ya, terus kemudian yang lain begitu, Refli Harun dan sebagainya begitu. Ini kan pertanda bahwa ya seorang Jokowi akan tumbang sebentar lagi. Aduh, ya para termol sekarang kebingungan sangat luar biasa, pusing sangat luar biasa. Karena apa? Karena ingin ya Roy Suryo segera ditangkap, akan menggeruduk kejaksaan, kepolisian mendesak itu. Padahal yang disampaikan dari para termol itu justru blunder kepada dirinya. Seperti Sylvester nggak ditangkap. Ya, inilah kalau kita amati begitu kan ya, kenapa dia seenaknya begitu kan ya, ingin mengatur kejaksaan, ingin mengatur penegakan hukum, seolah-olah gampang tangkap Roy Suryo, gampang tangkap ini begitu kan ya. Kok segampang itu begitu, akan menggeruduk kejaksaan, itu sesuai dengan prosedur dan undang-undang ya, pakai akal sehat dong. Nah, apa yang disampaikan oleh Sentana tadi begitu kan, bahwa bisa saja ini merupakan PDIP jadi korban begitu. Wajar kalau kemarin ada yang namanya Pak Jarod begitu kan ya, yang begitu santainya menanggapi persoalan-persoalan ijazah Jokowi begitu, dan menanggapi bagaimana Jokowi akan keliling Indonesia. Ya, saya kira sudah tepat begitu. Artinya apa? Artinya Pak Jarod ini sudah tahu begitu kan ya, bagaimana Jokowi dulu begitu. Jangan-jangan PDIP jadi benar-benar jadi korban. Ya. Coba kita dengarkan dulu. Soal rencana kunjungan Pak Jokowi ke beberapa daerah setelah kesehatannya pulih, 3 daerah pertama yang akan jadi target itu Sumbar, Lampung, dan NTT. Dan melihat beberapa daerah itu mungkin ada yang jadi basis PDIP juga pas di pemilu 2024 kemarin, Pak. Melihatnya seperti apa? Apa ini bagian dari upaya untuk memulai lebih dini gerakan politik di daerah itu? Jadi silakan aja beliau keliling kemanapun, bebas ya. Nah, tapi ya beliau juga harus bisa menjelaskan, menunjukkan untuk supaya masyarakat betul-betul yakin ya bahwa ijazahnya itu asli. Tunjukkan aja ijazahnya. Paling enak gitu, nggak usah pakai drama lah. Nggak usah pakai drama-drama di pengadilan gitu loh ya. Kalau Anda tanya ijazah saya tunjukkan pada Anda gitu ya. Jadi itu aja misalkan gitu ya. Barangkali untuk menetralisir itu, bahwa beliau akan menunjukkan ijazah aslinya ya, untuk mengakhiri polemik yang terjadi misalnya. Itulah ya salah satu yang kemudian disampaikan oleh Pak Jarod. Jokowi kan tambah kebingungan begitu kan ya. Para petinggi-petinggi PDIP hari ini begitu kan, yang mendesak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Biar apa? Biar kalau keliling Indonesia itu dipercaya. Banyak yang kemudian tidak tanya lagi, Jack, tunjukkan ijazahnya Jack. Mana Jack? Ya.
Ini kalau tidak bisa menunjukkan Jack nanti di pengadilan gimana? Kan ruwet sendiri begitu kan ya. Kasihan nih memang si Jack ini ya. Kasihan. Nah, belum lagi yang lain begitu kan ya. Karena kenapa? Karena kita tahu bahwa seperti Michael begitu kan ya, ketika apa yang disampaikan Michael Sinaga yakni Centena begitu kan ya, secara resmi kabarnya mendapatkan dokumen-dokumen persyaratan Capres Jokowi di Pilpres 2014 ya dari partai PDIP ya sebagai partai utama yang mengusungnya ya. Dua hal yang kemudian ditemukan, fotokopi ijazah UGM sama seperti apa yang didapatkan dari KPU Pusat ya. Dua, fotokopi ijazah SMA berbeda dengan ijazah SMA 6 kelurahan tahun keluaran tahun itu kabarnya begitu kan. Nah, ini kan ada sesuatu hal yang kemudian akan dipertontonkan kepada publik bahwa apakah ijazah Jokowi ini benar-benar berbeda atau memang semuanya sama. Kesimpulan yang saya lihat begitu kan ya, apa yang disampaikan Bonatua, apa yang disampaikan Dr. Taufik begitu, apa yang disampaikan oleh gugatan ijazah Jokowi di Solo. Ini kan nampaknya ada nuansa berbeda dari wali kota Solo, lalu kemudian ada DKI Jakarta dan Pilpres begitu kan. Nah, kalau toh pada hakikatnya sama, maka ini kan akan ada pembuktian begitu kan. Mulai dari SMA satu seangkatan dengan siapa, mulai dari S1 angkatan dengan siapa. Ini kan saya yakin pasti orang-orang kalau misalnya satu kelas dengan Jokowi ya tidak mungkin ya semuanya meninggal begitu kan. Itu logikanya begitu kan. Yang penting ijazahnya ya sama apa enggak begitu. Ini yang menurut saya pribadi menduga bahwa kalau toh pada akhirnya tidak sama, lantas bagaimana begitu? Ini harus benar-benar benar-benar harus diungkapkan kepada publik begitu kan ya. Karena apa? Karena kita tahu persoalan-persoalan ini harus clear dong begitu kan ya. Ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu, tapi kita lihat saja ya para termol sekarang ini kan lagi kebingungan. Kenapa Bang kok lagi kebingungan? Ya karena perlawanan Roy Suryo ini sangat menjadi menjadi tolak ukur bahwa nampaknya ya akan satu persatu akan terungkap. ya saya kira ini akan menjadi perlawanan yang sangat sengit ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kita tahu bahwa selama ini begitu kan ya seorang Jokowi tidak pernah menunjukkan ijazahnya. Sangat disayangkan memang. Apalagi begitu kan, apalagi Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ketika jumpa pres, sangat luar biasa gitu. Coba kita dengarkan. Oke, terima kasih. Saya mungkin sedikit saja. Kemarin ya karena kita sudah panjang mencari data dari KPU, dari berbagai instansi, saya mendapatkan sebuah ide ya untuk mencari data ijazah Joko Widodo dari partai pengusungnya yaitu PDI Perjuangan. Ternyata setelah saya surati secara resmi sebagai pers tanggal 18 kemarin, langsung dalam satu hari dijawab. Tolong Pak. Ya, siap. Izin Pak. Enggak apa-apa. Nah, Ya. jawabannya Silakan. ini terkait permohonan informasi publik berupa formulir dan berkas pendaftaran Joko Widodo dan salinan seluruh dokumen pendukung termasuk ijazah SMA dan S1. Ini dia langsung dari PDI Perjuangan memberikan kepada saya. Nanti kita cek lagi. Sama persis Ya. seperti yang kita ketahui selama ini. Jadi kalau ada yang selama ini menganggap ini asli, ya mungkin tetap menganggap asli. Kalau selama ini menganggap palsu, Ya, tetap palsu. Dan fotonya siapa itu? iya. Dan yang kedua, ini saya tunjukkan dulu ya. Ya. Bahwa ini saya dapatkan resmi. Ya. Ada tanda terimanya, ada bantengnya. Nah, Ya, langsung ada bantengnya PDI Perjuangan. ya. Saya dapatkan secara resmi dari kantor DPP PDI Perjuangan. Yes. Lalu saya mendapatkan juga sebuah ijazah SMA. Nah, Nah, yang sebenarnya kalau kita pernah nyalek atau pernah apa, kita tahu ya Pak Roy ya, Ya. bahwa ijazah yang dipersyaratkan itu adalah ijazah SMA, bukan ijazah S1. Jadi inilah sebenarnya dokumen yang juga menjadi kunci apakah
pencalonan Joko Widodo di tahun 2014 sebagai presiden itu sah atau tidak? Emang anak SMA tahun segitu boleh gondrong, Wek? Nah, saya nggak tahu, tapi ini yang jelas fotonya agak gondrong ya. Nah, agak gondrong dan Ya, seorang Jokowi dikuliti habis ya, sudah dikuliti habis ini bos. Sangat disayangkan begitu. Dua kunci yang didapatkan kata Setena begitu kan ya, dan Rosyuro dengan kawan-kawan mereka ketika melihat dengan perkembangan ijazah hari ini, nampaknya Jokowi sudah mulai redup ya. Jokowi sudah mulai tumbang. Yang penting Jokowi jangan kabur lah ya. Hadapi di persidangan, gampang begitu. Tidak mungkin lah Roy Suryo kemudian begitu kan seberani itu ya, seblunder itu untuk masuk penjara begitu kan, kalau tidak ada fakta dengan sebuah keahlian dari Roy Suryo sendiri. Kan itu logikanya begitu. Jadi saya kira bahwa begitu apa yang kemudian dipertontonkan hari ini merupakan ya bisa saja ini sebuah karma bagi seorang Jokowi sendiri begitu kan. Makanya untung PDIP membocorkan ini semua. Dulu menjadi kawan, sekarang menjadi lawan. Itulah politik. Ya, politik itu kan tidak ada abadi begitu kan. Tergantung dari sifat pribadinya. Kalau sifat pribadinya punya ambisi kekuasaan, ya, punya ambisi segalanya begitu kan. Ya, dinasti politik akan dipermainkan. Wah, ngeri begitu kan. Ya, ngeri. Ya, saya kira kecerdasan dari PDIP ini hari ini begitu kan ya, mempertontonkan bagaimana ya PDIP itu sebagai partai yang kuat tidak bisa dikompromi begitu kan, untuk menunjukkan misalnya 3 periode, misalnya ambisi kekuasaannya. Aduh. Ngeri bos kalau sudah seperti ini. Coba kita tonton ya. Dan saya juga tiba-tiba kemarin mendapatkan banyak data tentang SMPP tahun 1985, ternyata nggak seperti ini capnya. Tapi Iya, nanti kita nanti kita bahas anu lagi. lebih panjang, itu terlalu panjang. Oke. Dan yang terakhir, ada satu, ini juga informasi publik Pak. Betul. Karena tidak akan dipakai lagi ya. Ya. Ini adalah tim nasional Joko Widodo Yusuf Kala tahun 2014. Ada seorang yang selalu disayangi oleh Bang Rustam Effendi, disebut terus ya, dan namanya ada di paling atas Oke, siapa? sebagai penggerak relawan Eko Sulistyo. Artinya orang itu ada dan terlibat. Nah, artinya dia memiliki tempat spesial di dalam tim ini. Artinya ada benang merah ya. Ada. Benang merah. Jadi kalau memang Polda Metro Jaya kepingin keterangan mengenai ini ya, mungkin dari situ juga bagus ya. Bagus juga ya, bagus juga untuk didalami. Dan kalau Polda Metro Jaya ingin, ya saya akan berikan dokumen ini. Betul. Ini aja, jangan yang lain ya. Supaya ada nama-nama yang mungkin bisa diperiksa lagi sebagai saksi. Oke, terima kasih, itu saja. Baik. Ya. Demikian Terima rekan-rekan kasih sekalian. untuk PDI Perjuangannya juga ya, dari kami semua. Rekan-rekan ada pertanyaan? Kalau tidak kita tutup ya. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh si Michael begitu kan ya. Makanya yang saya sebutkan tadi satu persatu sudah mulai terbongkar. Mau mengelak apa lagi nih? Secara tidak langsung mau mengelak apa lagi begitu kan ya. Sudah jelas-jelas kok di depan mata seperti ini, bagaimana begitu? Aduh. Coba sekarang kita baca ya komentar-komentar dari netizen begitu. Nampaknya kurang puas rasanya kalau tidak membaca komentar-komentar dari netizen. Memang ada spekulasi, ada pro dan kontra ya. Tapi saya berpikir hari ini bahwa ya apa yang kemudian satu persatu sudah ditunjukkan. Ya, saya yakin pasti PDIP ini pasti ada perlawanan. Kenapa pasti ada perlawanan? Jangan-jangan PDIP jadi korban juga. Jangan-jangan begitu kan.
Bisa saja, ini kan hanya menjadi spekulasi-spekulasi yang ada begitu. Tapi kan nanti kan ada pembuktian begitu. PDIP akan diundang, ITUS akan diundang, UGM akan diundang. Itu akan semakin panjang begitu. Rentetan-rentetan peristiwa bagaimana untuk mengadili ijazah ini begitu. Masa iya sampai 907 dokumen begitu kan? Bisa saja sampai 500 sampai 900. Saya kira ini kan begitu panjang nanti begitu kan ya. Coba kita baca dulu komentar-komentar dari netizen ya. Jir, ya tim Roy Suryo CS dapat amunisi baru lagi. Berkas-berkas Mulyono saat masuk ke PDP sudah di tangan. Bisa dijadikan sebagai bukti ya nanti saat ada di persidangan ya. Kolam termol pasti makin bergejolak. Itu ngeri kan bos ya, ngeri. Tapi kita tunggu saja ya, kita tunggu saja apakah nanti bisa akan dibuktikan begitu kan. Nah sekarang PDIP Perjuangan all out ya. Kenapa dahulu? Kala ya paling tidak ya saat masuk partai tidak ya yang namanya korban kok begitu kan. Yang namanya korban tidak bisa dibuktikan. Oh kamu penipu ya, kamu pembohong. Tidak bisa. Kenapa? Karena sudah pinter begitu kan. Ya bisa saja seperti penipuan-penipuan begitu kan. Anda ditipu begitu kan, kan mulai ada percakapan. Tidak mungkin sedetail itu karena itu adalah merupakan dokumen hak pribadi orang begitu kan. Tapi PDIP nanti harus selektif lagi begitu. Takut ada yang lebih ada yang berbohong begitu kan ya. Ijazahnya tidak ada tiba-tiba ya ijazahnya banyak yang beli karena sekarang ini ya yang banyak begitu kan ya banyak ijazah beli. Ijazahnya banyak yang beli begitu. Nggak tahu begitu kan. Coba orang-orang anggota DPR begitu, anggota legislatif misalnya begitu kan ya. Coba berapa persen dia yang punya ijazah S1, ya berapa persen dia punya paket C begitu kan? Berapa persen dia memang murni begitu kan ya? Ijazahnya ya atau berapa yang tidak murni? Ini kan tidak bisa lalu kemudian saat mendaftar dikatakan bohong begitu karena yang namanya korban ya pasti ada nuansa-nuansa yang kemudian diperlihatkan begitu kan ya. Coba kita baca lagi. Makanya mestinya PDIP yang di DPR ini jangan pasif, panggil dia, pastikan adanya transparansi hukum ya. Kita tunggu saja begitu kan. Kita tunggu saja, bisa saja nanti begitu PDIP ya sebagai saksi saja di pengadilan begitu kan ya. Buset ya, udah pernyataan PDIP ya pada akhirnya berani mengeluarkan berkasnya si Jokowi ya. Semoga Jokowi bisa segera diadili. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Gue sangat yakin sama Kapolri masih dijabat ya oleh itu begitu ya. Maka mau sampai kapanpun kasus ijazah palsu ya tetap bergulir ini. Selama ini pendukung Mulyono teriak fitnah. Tapi tiap muncul dokumen baru malah makin kelihatan paniknya. Anehnya yang katanya paling benar justru paling ketakutan transparansinya. Kolam termul sekarang bukan cuma bergejolak. Ya saya kira inilah tantangan dari seorang Jokowi begitu kan ya untuk menunjukkan kepada publik. Pada akhirnya ya panik, pada akhirnya begitu ya terpojok. Nah kenapa ketika Pak JK dulu mendesak ijazahnya Jokowi banyak yang diserang Pak JK begitu. Dan sekarang kita akan lihat saja begitu. PDIP sudah menyerahkan dokumen-dokumen itu. Apakah PDIP akan diserang? Kita tunggu saja begitu kan ya. Karena sama-sama mantan pendukung Jokowi begitu kan ya. PDIP ini kan pasti tahu karakter bagaimana para termol-termol itu begitu. Ya kan? Pasti tahu dong, tidak mungkin lah ya sesama mantan Jokowi misalnya tidak tahu A, B dan C begitu. Ini pasti tahu begitu. Aduh. Nampaknya ini apa yang kemudian dipertontonkan hari ini bisa saja bagian dari hal-hal yang kemudian Jokowi bisa saja Gas Jackal, motor Rp1.000 iPhone. Kita tunggu saja. Saya berharap bahwa PDIP ini memberikan berkas-berkas sedetail mungkin begitu. Bisa saja ya kalau nanti dibutuhkan di persidangan ya PDIP hadir begitu kan ya sebagai bentuk bahwa
apakah ini menjadi korban juga? Ya bisa saja Jokowi akan dilaporkan itu gitu. Coba kita tonton lagi apa yang disampaikan oleh Michael ini atau Sentena ini. Bagus bang. Tapi ntar lagi hilang itu, lihat aja. Dadak diam terus hilang. Sekarang sih udah bagus. Ya yang tadi itu saya akan komplain ke YouTube ya. Bahwa itu dihapus oleh YouTube. Kalau memang saya melanggar kita Edukasi tentang Coba saya tes ya. Ini kan kita belum ngasih lihat ijazah. Belum di apa-apain nih. Nah kalau saya kasih lihat ijazah ini gimana? Nah, Di-remove lagi. di remove lagi nggak? Coba report lagi lah. Nah, nih mukanya nih. Nah, ini saya dapat resmi dari PDI Perjuangan loh. Ya, hati-hati tukang bakso lewat depan rumah bang. Nah, itulah yang kemudian dipertontonkan oleh si Michael begitu kan ya. Makanya hal-hal seperti ini kita tunjukkan aja kepada publik ya. Jangan-jangan wajah Jokowi dan wajah yang ada di fotonya mengalami perubahan atau apa begitu kan. Kita lihat saja di situ. Saya berharap bahwa nanti begitu di pengadilan akan menemukan titik temu begitu kan ya. Jangan-jangan ya kita semua ini dibohongi. Ini salah satu komentar dari netizen ya, begitu. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat meminta Jokowi menunjukkan ijazah aslinya untuk mengakhiri polemik yang masih berkembang di tengah masyarakat. Menurut Jarod, langkah tersebut lebih sederhana ketimbang persoalan itu, ya. Terus bergulir melalui proses hukum bahkan sampai ke persidangan. Wih, ini merupakan tamparan keras PDIP untuk Jokowi begitu kan ya. Berhentilah berdrama. Kalau mau keliling Indonesia tunjukkan ijazah aslinya ke rakyat. Tak perlu lagi drama di pengadilan. Jangan lalu kemudian berdrama di pengadilan. Ini kan sibuk sendiri seorang Jokowi. Niatnya ingin gertak Roy Suryo begitu kan. Tapi Roy Suryo yang digertak tidak pernah mundur sedikit pun. Malah 5 langkah ya Roy Suryo sudah menang 10 kali begitu. Apalagi nanti di pengadilan bos ya. Apalagi nanti di pengadilan akan semakin banyak ya orang-orang yang kemudian yang kemudian akan mendukung fakta-fakta dan realitanya begitu kan ya. ini menjadi guncangan di berbagai media sosial sehingga para buzzer-buzzer itu belum mampu saat ini ya melawan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Coba kita baca. 2 kali wali kota, gubernur dan 2 kali presiden dan manusia-manusia otak ini begitu masih sibuk mempertanyakan ijazah. Kenapa sih bangga banget pamer kedungan? Ini salah satu dulu begitu kan ya. Tapi sekarang sudah nampaknya seorang kader-kader DPP sudah mulai sadar begitu kan. Jangan-jangan kita ditipu. ini dulu komentar-komentarnya biar flare, biar fair begitu kan ya. Mending diselesaikan secara proses hukum saja supaya orang seperti ini begitu tidak lanjut. Ya kita tunggu saja di pengadilan, bos, ya. Tunggu saja di pengadilan. Makanya faktanya ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen ya yang kemudian mempertanyakan, "Ayo ini, Mak Banteng ayo ya jeruduk Jokowi." Ini salah satu komentar-komentar netizen juga. Tapi bagi kami ini kan merupakan spekulasi. Pembuktian semuanya tergantung dari pengadilan. Kita tunggu saja di pengadilan. Jangan-jangan ya dihentikan atau bagaimana begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.